Perkenalkan, nama saya Lady Esmeralda Ratuke, mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video presentasi yang merupakan proyek mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalinodadi, S.Phil MU, dengan tema Gagasan Filsafat menurut Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach merupakan filsuf penting abad ke-19 yang banyak mengkritik agama dan filsafat idealisme, yang berperan sebagai penghubung antara pemikiran Hegel dan Marx. Feuerbach menolak pandangan bahwa ide atau roh menciptakan kenyataan. Menurutnya, justru manusia dan kondisi nyata dalam kehidupanlah yang melahirkan ide, termasuk ide-ide tentang Tuhan. Pemikirannya ini dijelaskan secara mendalam dalam karya utamanya The Essence of Christianity yang membahas hubungan manusia dengan agama secara kritis. Ludwig Feuerbach lahir di Landshut, Bavaria pada tanggal 28 Juli 1804 dalam keluarga terpelajar di mana ayahnya adalah seorang profesor hukum terkenal. Awalnya Ludwig Feuerbach belajar teologi di Universitas Heidelberg pada tahun 1823, kemudian pindah ke Berlin pada tahun 1824 untuk belajar tentang filsafat langsung dari Hegel. Ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1828. Karena pemikirannya dianggap terlalu berani, terutama dalam mengkritik agama, karir akademiknya terhenti dan ia hidup sederhana sampai wafat pada tahun 1872. Karya Feuerbach yang paling terkenal adalah The Essence of Christianity pada tahun 1841. Pemikiran Feuerbach ini mempengaruhi Marx dan Engels karena menempatkan manusia sebagai pusat filsafat. Isi gagasan filsafat menurut Ludwig Feuerbach. Yang pertama, kritik terhadap idealisme Hegelian. Feuerbach mengkritik filsafat Hegel yang terlalu menekankan ide dan roh. Feuerbach tidak setuju dengan pemikiran Hegel. Ia melakukan apa yang disebut pembalikan atau Umkehrung. Kalau Hegel mengatakan ide menciptakan dunia nyata, Feuerbach justru mengatakan dunia nyata dan manusia yang menciptakan ide, konsep, dan pemikiran. Menurut Feuerbach, filsafat harus berubah, tidak lagi spekulatif dan abstrak, tetapi berdasarkan pengalaman nyata manusia yang bisa dirasakan, pengalaman indera, kebutuhan jasmani, dan hubungan antar manusia. Bagi Feuerbach, subjek utama filsafat adalah manusia konkret dengan tubuh, indera, dan keterbatasannya. 2. Antropologi religius, proyeksi manusia dalam Tuhan. Pada bagian ini, Feuerbach membahas agama dari sudut pandang manusia. Menurutnya, agama lahir dari manusia itu sendiri, bukan berdiri sendiri terpisah dari manusia. Manusia membayangkan Tuhan sesuai gambaran ideal yang diinginkan. Sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik adalah versi sempurna dari sifat manusia. Manusia menyerahkan potensi terbaiknya kepada Tuhan dan lupa bahwa potensi itu sebenarnya miliknya sendiri. Proyeksi ini muncul karena manusia sadar akan keterbatasannya namun ingin melampaui batas. Maka Feuerbach mengubah kajian teologi menjadi antropologi, yaitu dari membahas Tuhan menjadi membahas manusia. Tugas filsafat adalah menunjukkan bahwa ketika manusia berbicara tentang Tuhan, ia sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri. 3. Humanisme naturalistik. Pada bagian ini, Feuerbach menegaskan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Ia menolak gagasan jiwa yang terpisah dari tubuh. Bagi Feuerbach, hal-hal seperti kebutuhan fisik, perasaan, dan pengalaman indrawi adalah bagian penting dari kemanusiaan. Feuerbach juga menekankan prinsip ich und du, aku dan engkau, yaitu hubungan antar manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Esensi manusia justru terlihat dalam hubungan dengan orang lain, seperti dalam cinta, empati, dan solidaritas.
Moralitas didasarkan pada sifat dasar dan kebutuhan nyata manusia, bukan perintah Tuhan. 4. Filsafat masa depan. Bagian ini membahas gagasan Feuerbach tentang arah baru filsafat. Gagasan ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Principles of the Philosophy of the Future pada tahun 1843. Feuerbach mengkritik cara berpikir filsafat barat yang lama. Menurut Feuerbach, banyak filsuf terlalu fokus pada pikiran dan ide mulai dari Descartes hingga Hegel, di mana filsafat terlalu jauh dari kehidupan nyata. Filsafat tradisional selalu dimulai dari pikiran, sehingga menganggap dunia nyata adalah hasil dari pikiran. Feuerbach membalikkan cara ini dengan filsafat baru yang mulai dari pengalaman nyata manusia, di mana pengetahuan diperoleh lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Filsafat juga perlu dekat dengan ilmu pengetahuan alam, nilai dan makna hidup lahir dari kehidupan nyata, bukan dari dunia spiritual. Filsafat juga harus kritis pada bahasa agar tidak tertipu oleh istilah abstrak. 5. Kritik terhadap agama sebagai alienasi. Feuerbach berpendapat bahwa agama membuat manusia terasing dari dirinya sendiri. 4 bentuk alienasi utama alienasi kognitif, yaitu manusia salah memahami bahwa nilai-nilainya berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, alienasi praktis, yaitu waktu dan tenaga dihabiskan untuk melayani Tuhan yang dibayangkan, bukan untuk memperbaiki kehidupan nyata. Yang ketiga, alienasi emosional, yaitu kasih sayang diberikan kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Yang keempat, alienasi moral. Manusia bergantung pada perintah Tuhan untuk menentukan mana yang baik dan buruk, bukan pada penilaian sendiri. Feuerbach menawarkan solusinya, yaitu mengajak manusia mengambil kembali sifat-sifat baik yang diberikan kepada Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi. 6. Etika solidaritas manusia. Etika lahir dari pengalaman dan interaksi manusia dengan dunia nyata, bukan dari aturan abstrak. Melalui hidup bersama, manusia belajar memecahkan masalah, meningkatkan kesadaran, dan mengendalikan egoisme. Hubungan sosial juga melengkapi kebebasan individu, bukan membatasinya. Tujuannya untuk menjaga keutuhan manusia di tengah kehidupan modern yang cenderung memecah belahkan manusia. Relevansi gagasan Ludwig Feuerbach dalam bidang hukum. Poin pertama menjelaskan Tuhan dipahami sebagai proyeksi esensi manusia dalam bidang hukum. Hukum merupakan produk manusia, artinya hukum tidak muncul secara alamiah atau bersifat mutlak, melainkan dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan bersama. Poin kedua menjelaskan bahwa jika dalam praktiknya hukum tidak adil atau merugikan masyarakat, maka hukum tersebut perlu dikritik dan diperbaiki agar kembali pada tujuan utamanya, yaitu keadilan. Pada poin ketiga, konsep alienasi dari Feuerbach digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika hukum terasa jauh dari masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa terasing dari hukum itu sendiri. Poin keempat menegaskan bahwa manusia harus menjadi pusat hukum. Hukum tidak boleh hanya fokus pada aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi manusia. Prinsip ini sejalan dengan hak asasi manusia. Poin terakhir menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengatur, tetapi juga menciptakan keadilan dan solidaritas sosial. Kesimpulan, Ludwig Feuerbach adalah filsuf abad ke-19 yang mengkritik idealisme dan agama dengan menempatkan manusia sebagai pusat filsafat dengan inti pemikiran, menolak idealisme Hegel dengan menyatakan bahwa dunia nyata menciptakan ide, bukan sebaliknya. Kemudian, Tuhan adalah proyeksi dari sifat dan harapan ideal
manusia. Agama menyebabkan alienasi, membuat manusia terasing dari potensi dirinya sendiri. Etika lahir dari kebutuhan manusia nyata, bukan perintah ilahi. Pemikiran Feuerbach relevan dalam bidang hukum karena hukum adalah produk manusia yang dapat dikritik dan diubah. Hukum harus berpusat pada manusia. Hukum tidak boleh menjadi asing dari masyarakat. Hukum harus menciptakan keadilan dan solidaritas sosial. Baik, itu saja presentasi saya tentang gagasan filsafat menurut Ludwig Feuerbach. Terima kasih.